Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Assalam TV ID? Alhamdulillah kali ini kita kembali lagi di Bicara Bincang Sehat Islami tentunya bersama Dr. Yana Kholida. Nah, di episode kemarin mungkin sama Miss Tina gitu ya. Untuk episode kali ini perkenalkan bersama saya Hana yang insya Allah kali ini akan membahas pertanyaan moms atau pertanyaan bunda-bunda nih yang kemarin di episode sebelumnya banyak banget pertanyaan yang datang mengenai pola makan anak yang sehat dan juga cerdas, dan banyak pertanyaan yang masuk dan curhatan mungkin ya, curhatan bunda-bunda. Dok, gimana nih anak saya susah makan, anak saya nggak mau makan A, B, C, D, maunya ini. Bagaimana solusinya? Atau nggak bagaimana apa yang harus saya lakukan gitu ya. Banyak banget pertanyaan yang masuk ke kami dan langsung saja kita minta dijawab nih oleh Dr. Yana Kholida. Assalamualaikum dokter, apa kabar, sehat? Waalaikumsalam. Hana, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Harus sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke nih dokter, kemarin di episode kemarin ternyata banyak banget bunda-bunda yang tertarik dengan pola makan anak yang sehat dan cerdas, dan ternyata banyak banget problematika tentunya buat bunda-bunda di luar sana soal makan. Anaknya nggak mau makan, anaknya pengennya makanannya itu terus, anaknya pengennya makan atau bahkan seringnya jajan, bekalnya nggak dihabisin. Nah ini yang salah di mana gitu ya dokter ya, banyak banget pertanyaan dari bunda-bunda. Nah dokter, untuk ini ada apa aja sih masalah atau problematika yang biasanya umumnya dialami oleh bunda-bunda soal sulit makan? Iya, Masya Allah, pertanyaan luar biasa ya, Hana ya. Ya, saya jawab ya. Jadi sesuai dengan judul, ternyata yang termasuk masalah susah makan itu ada dua. Sebenarnya ada tiga, tapi yang jadi momok sekarang yang jadi pembahasan di mana-mana adalah satu adalah picky eater, kemudian kedua adalah selective eater, dan yang ketiga adalah GTM. Ya, GTM, gerakan tutup mulut. Nah, itu tiga masalah tadi ya, susah makan, kemudian yang tadi picky eater, kemudian selective eater, dan gerakan tutup mulut itu sendiri. Nah, kira-kira bunda udah pada tahu belum apa sih bedanya picky eater, selective eater, GTM? Ini yang sering terdengar itu biasanya GTM gitu ya, bunda-bunda. Nah, dokter bisa dijelasin nggak dari pertama deh, picky eater itu apa? Oke, ya. Picky eater itu adalah sebenarnya fase biasa dan fase umum layaknya anak-anak. Biasanya fase eater ini, picky eater ini adalah kena pada anak-anak usia di atas 1 tahun. Oh, di atas 1 tahun. Ya, yang mulai kena makanan pendamping ASI. Nah iya, itu betul. Nah, itu biasanya umum gejalanya, yaitu pertama tadi dia biasanya anak tidak mau mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Kemudian dia juga jenis makanan itu belum dia kenal, dia belum bisa mencicipi, tapi dia menolak untuk dalam jumlah yang cukup. Ya, jadi sebenarnya picky eater ini dia masih mau mencoba, namun tidak mau mencoba yang baru. Oh, jadi udah nyaman sama yang makanan ini, nggak mau coba yang lain gitu. Itu namanya picky eater. Kemudian, tapi dia bisa juga mencoba hal yang baru itu jika memang rutin diberikan. Namun tidak dalam komposisi yang cukup. Jadi masih masuk paling 1-2 butir gitu ya, atau 1-2 sendok makan seperti itu kalau picky eater. Nah, sedangkan yang tadi kedua yaitu selective eater, nah ini fase yang lebih darurat, lebih berat. Mengapa? Karena ini anak ini sama sekali tidak mau mengkonsumsi makanan dari kandungan tertentu. Contohnya anak ini kalau memang sudah tidak mau mengkonsumsi kandungan atau bahan yang mengandung karbohidrat, apapun yang mengandung karbohidrat, anak ini tidak mengkonsumsinya. Baik nasi, baik mie, baik tepung lainnya, misalnya apalagi ya selain itu ya, kentang gitu. Itu sama sekali tidak mengkonsumsi satu jenis makanan. Nah itu kalau yang selective eater. Tapi kalau picky eater masih bisa.
ya masih bisa mengkonsumsi yang lainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi satu lagi adalah gerakan tutup mulut. Nah, ini biasanya gerakan tutup mulut ini biasanya di atas anak 3 tahun. 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas justru ya kalau GTM ini. 3 tahun ke atas. Jadi sebenarnya dia sudah masuk ke fase 730 setelah lahiran. Jadi memang yang penting adalah kemarin ngebahas 1000 tentang hari, betul 1000 ya. hari pertama kehidupan. Betul. Yaitu 270 pada saat kandungan, kemudian 730 setelah lahir, jadi 2 tahun setelah lahir. Nah, jadi sebenarnya kalau gerakan tutup mulut itu anaknya udah lebih gede, ya udah 3 tahun ke atas. Nah, dia udah punya selera gitu. Betul, ya, Bun, ya. udah punya Jadi selera. mau yang ini gitu kan. Oh, Betul gitu. sekali. Nah, itu Kalau dia. untuk selective eater nih rata-rata biasanya kenanya itu di usia berapa nih? Nah, kalau selective eater itu biasanya sudah 2,5 tahun hingga 5. Jadi dia ada penggabungan antara tadi ya, penggabungan antara periode 2 tahun pertama sampai menjelang batita dan balita gitu. Kalau yang gerakan tutup mulut itu batita udah ke balita menuju ke sana. Nah, seperti itu. Berarti kan tentunya bahaya gitu ya, maksudnya untuk selective eater sendiri gitu. Misal karena anak kalau nggak mau karbohidrat sama sekali nggak makan karbohidrat, sedangkan itu kan biasanya jadi pokok utamanya ya kan gitu. Betul. Memang yang paling dibahayakan adalah yang tadi betul kata Bu Hana, yaitu yang selective eater karena gitu. dia akan kekurangan nutrisi di satu bagian komponen atau bagian makanan itu sendiri. Contoh tadi tidak makan karbohidrat, otomatis dia kekurangan hidrat arang, ya. Betul. Atau misalnya dia tidak sama sekali tidak mau sayuran. Ya. Ada tuh teman saya dulu anak dokteran ceritanya, tapi dia sama sekali tidak makan sayur dan buah, bayangkan. Terus Ya, gimana? sampai dewasa dia nggak bisa. Jadi kalau kita pas makan bersama gitu, jadi lebih baik berpisah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau selective eater itu lebih anak bisa terbawa ke dewasa ternyata. Sampai dewasa itu bisa, mungkin sampai usia-usia ini juga terbawa itu seperti itu. Nah, dari memang dari kecilnya sudah tidak dibiasakan untuk makan sayur dan buah itu ya. Iya. Jadi begitu, terus orang tuanya juga permisif, jadi mempunyai sifat yang permisif, biarin aja lah nggak makan itu ya, buah dan sayur, akhirnya sudah aja terlewati ya. Nah, iya, jadi kurang komponen itu, dan qadarullah ya memang fokusnya kurang jadinya ya. Teman saya itu pada saat itu, dan qadarullah juga di semester 4 dan 5 dia berpindah tidak di situ. Jadi betul-betul itu memperlihatkan bahwa sangat luar biasa dampaknya pada mereka-mereka yang memiliki anak yang selective eater. Ya, jadi harus betul-betul orang tua fokus kepada anak itu dan melatih dan bagaimana caranya tidak sampai menjurus ke situ. Karena permulaannya tadi picky eater dulu. Setelah picky eater menjadi selective eater. Nah, itu 2 komponen itu. Kalau gerakan tutup mulut itu udah dewasa ya anaknya, udah lebih besar maksudnya. Mungkin bunda-bunda di rumah itu belum bisa mengerti gitu ya, apakah anak saya ini picky eater, selective eater, atau ke GTM. Nah, ada nggak dok ciri-ciri khusus selain dari usia gitu ya, untuk bisa mengklasifikasi anak saya ini udah masuk picky eater, udah masuk ke selektif, atau udah cuman GTM gitu? Ya, ada. betul. Ya, sebenarnya itu pertanyaan luar biasa ya, Bu Hana ya. Bu Hana tuh mesti Hana ya manggilnya. Bu Hana aja lah Bu ya. Hana aja. Dek Hana juga. Oh, Dek Hana. Adik Hana. Masya Allah ya. Jadi membedakannya cukup dilihat tuh dari fase tadi pertama. Dari pertama kita lihat usia. Biasanya picky eater ini usianya setelah 1 tahun hingga 3 tahun, ya. Kemudian sedangkan yang kedua tadi selective eater dia lebih tua. Jadi dia lebih ke 2,5 tahun hingga 5 tahun, ya. Seperti itu. Sedangkan gerakan tutup mulut itu batita sampai dewasa. Yang dewasa adalah tadi selective eater, mulai 2,5 tahun, 5 tahun, bahkan bisa sampai dewasa selective eater. Nah, gerakan tutup mulut tadi batita dan balita. Ya, seperti itu kalau dari usia. Kemudian dari makanan pada saat anak picky eater itu adalah dia masih bisa mengkonsumsi berbagai komponen dari makanan. Jadi dia masih bisa makan itu karbo, protein, vitamin, ya. Jadi dia masih bisa mengkonsumsi karbohidrat, bisa mengkonsumsi protein, bisa mengkonsumsi lauk pauknya ya. Kemudian sayur dan buah masih bisa, dan susu juga masih bisa. Nah,
Sedangkan jadi yang disebutnya masih bisa ini Bu Hana, jadi dia kalau misalnya dia tidak bisa mengkonsumsi nasi, dia masih bisa mengkonsumsi Yang mie, lain, makanan ya, yang kemudian lain. roti, masih bisa, kentang masih mau. Sedangkan selective eater pada saat dia tidak mau karbohidrat, semua karbohidrat tidak bisa dia konsumsi dan tidak mau mengkonsumsinya. Dan tidak mau ya, nggak jadi bisa tidak dan nggak mau. Ya, nggak bisa dan tidak mau gitu Oke. ya. Walaupun kita jajarkan seperti itu, dia tetap tidak mau seperti itu. Meskipun dirubah dalam bentuk lain misalkan gitu, tetap nggak mau. Nah, kalau bentuk lain mungkin bisa diakali ya gitu. Jadi misalnya kentang dicampur sama cheese misalnya atau sama brokoli gitu bisa. Nah, seperti itu dicoba, itu salah satu nanti caranya ya. Nah, kemudian sedangkan gerakan tutup mulut, nah kalau gerakan tutup mulut biasanya anak itu akan lebih spontanitas bicara, ya bicara karena apa? Karena dia ada rasa bosan. Kemudian kedua anak dalam keadaan sakit biasanya. Jadi itu wajar ya seperti itu. Tapi kalau kondisi yang picky eater sama selective eater itu tidak ada. Jadi anak tidak keadaan sakit, kemudian apa namanya? Tidak juga keadaan bosan seperti itu. Nah, itu membedakannya. Kalau dari usia sama makanan ya. Ya, makanan. Nah, penyebab dari 3 hal ini itu apa? Yang pertama dia picky eater ya. Apa sih penyebab anak bisa picky eater gitu? Padahal mungkin sama bundanya pasti udah dibikinin dengan seenak mungkin kan, semenarik mungkin. Apalagi kalau lihat lunch atau bekalnya anak-anak sekarang kan ada karakternya dibentuk-bentuk pakai nori, pakai apa. Nah, ini apa sih Dok penyebabnya anak bisa jadi picky eater dan selective eater gitu? Betul, Masya Allah, pertanyaan luar biasa ya. Jadi sebenarnya yang paling tinggi angka resikonya yaitu mereka yang picky eater adalah empasi yang belum waktunya diberikan dan belum ada saran dari dokter. Contoh nih, ada bayi lahir besar nih, ya bayi lahir besar 3,5 ke atas lah ya gitu. Dia kemudian sedangkan ASI eksklusif itu kan harus 6 bulan sekarang ya. Mungkin dulu masih 4 bulan ya zaman-zaman saya punya bayi dulu. Sekarang harus udah 6 bulan. Nah, pada saat bayi ini besar, terus bayi ini terus menangis biasanya di usia 4 bulan gitu. Langsung ada bisikan-bisikan biasanya. Nah, begitu langsung dikasih Lima pisang lapar. aja. Iya, gitu bener. Ya. Iya, Kerokin banyak pisang gitu atau apa biar kenyang, biar diem gitu. Iya, Nah, betul. ini otomatis ini terjadi kenapa? Karena empasi yang belum waktunya. Oh, ngaruh juga ya. Jadi kenapa waktunya usus belum dibentuk dengan sempurna. Kemudian dari masa ASI itu cair tiba-tiba harus dikasih padat. Padat, iya, Padat betul. kan pisang lumayan ya padat Iya. ya gitu. Seperti itu. Sedangkan dari cair ke padat lumayan. Makanya kenapa bayi pasti jadi diem ya, jadi Iya, anteng. jadi anteng tidurnya pules. Nah, padahal belum tentu disiapkan ususnya seperti itu. iya, Nah, betul, kemudian yang kedua lagi selain empasi terlalu dini tanpa saran dokter, kedua adalah proses makan yang tidak menyenangkan. Ya, jadi proses makan itu betul-betul harus rileks dan happy anaknya. Biasanya kan sok makan gitu ya kalau sesudahnya gitu ya. Makanya kita lihat sekarang mungkin bunda-bunda sekarang lihatnya Nikita Willy gitu ya, Dok ya kan. Iya, ngeliat Nikita Willy ngasih makan baby Isa dengan penuh kesabaran, dengan happy gitu ya. Kan bunda-bunda di rumah belum tentu bahkan membanding-bandingkan gitu. Iya, jadi yang kedua tadi dalam keadaan yang menyenangkan. Happy, menyenangkan. Karena betul-betul dan tadi ya kembali lagi yang minggu kemarin bahwa 730 hari setelah kelahiran itu betul-betul makannya berkualitas, membuat anak rileks, happy pada saat makannya gitu. Nah, itu tidak dapat menyenangkan. Kemudian apalagi 3, jadwal makan yang terlalu dekat dengan jadwal menyusui. Wah, perlu ada bahasan lagi nih ya. Kenapa? Kadang baru di TTI langsung dikasih makan. Atau sebaliknya, baru makan dikasih ASI di TTI. Jadi betul-betul harus ada jeda. Paling tidak antara 1 jam sampai 1,5 jam itu. Jarak antara makan dan ASI gitu ya. Gitu. Kemudian yang keempatnya adalah, nah ini tetap 4 adalah faktor lingkungan menentukan. Kemarin sudah bahas juga minggu kemarin ya Bu Hana bahwa lingkungan sekitar juga menentukan. Betul. Jadi makan jangan hanya anak saja, sertakan anak di atas 1 tahun itu udah makan bersama di meja ya, pakai khusus untuk makan bayi boleh, atau makanan anak dengan makanan kita sama, cuma teksturnya aja kita rubah ya. Misalnya bikin sotonya potong kecil-kecil untuk anak kita gitu kan, kita tetap besar tapi sama, jadi selalu disamakan. Nah, itu penyebab dari picky eater itu sendiri ya kurang lebihnya. Iya, dan alhamdulillah ya
kita jadi tahu nih, dan kita bisa meminimalisir atau bahkan kita bisa mengantisipasi jangan sampai anak kita itu jadi seorang yang picky eater. Nah, dengan kita lihat tadi kan penyebabnya disebutin dokter ya, berarti kalau bisa nih bunda-bunda di rumah menghindari hal-hal tersebut, apalagi mungkin bisa memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar untuk MPASI tepat waktunya gitu ya, jangan mentang-mentang anaknya rewel terus udah kasih aja karena lapar terus asinya kurang. Nah, biasanya itu bisikan-bisikan gitu banyak dok saya betul sekali mengalami gitu ya, pasti ini mah kurang udah kasih sufor atau nggak kasih pisang aja. Nah, itu juga ternyata akan berpengaruh nih bunda-bunda selanjutnya bisa jadi picky eater. Nah, kalau udah terlanjur nih anaknya picky eater nih dok, bagaimana nih cara atau solusinya supaya nggak jadi picky eater nih anak kita? Iya, Masya Allah. Caranya kembali ke pendekatan Islami bahwa anak mempunyai hak ya, bagaimanapun hak kasih sayang, hak memilih juga seperti itu. Nah, otomatis cara mengatasinya yang pertama, berilah anak untuk bisa memilih. Hak untuk memilih makanan. Jadi berilah hak untuk memilihnya mau makan apa, bisa sajikan karbohidrat, maunya apa, sajikan masing-masing. Bisa mau nasi kah, mau roti kah, kemudian mau kentang kah, dipilih salah satu seperti itu. Jadi ada anak pilihan makanan dengan sendiri. Kemudian harus bertanya dengan 2 jenis makanan. Maksudnya satu jenis dengan satu komponen makanan dalam 2 jenis. Contohnya, mau makan sayur apa? Bayam atau brokoli. Nah, jadi jangan membuat mau makan brokoli enggak? Pasti jawabannya anak tidak. Mau makan bayam enggak? Jawabannya apa? Enggak. Jadi harus berupa pilihan, Bu Hana. Oh iya betul. Ya, jadi mau pilih brokoli atau bayam? Nah, gitu. Jadi otomatis hanya 2 pilihan yang dia pilih kan, seperti itu. Nah, mau milih apa nih karbohidratnya? Misalnya mau makan nasi atau mie sekarang, gitu kan? Mau makan roti atau kentang, gitu. Jadi ada variasi, gitu tapi dia membuat dia bisa memilih dan menentukan. Dia belajar menentukan keputusan juga ya, dokter juga, ya. Betul. Kemudian selain itu, nah tadi kembali ke yang pertama bahwa lakukan makan bersama. Karena dalam pendekatan Islam makan bersama itu luar biasa membawa berkah. Masya Allah. Ya, jadi tumbuhkan bonding sama anak-anak itu pada saat makan. Kalau sekarang makan masing-masing dengan gawe-gawenya. Iya betul. Karena makan bersama kita juga masing-masing. Ya, mereka pada pegang gawe masing-masing. Suka miris rasanya ya kalau melihat di tempat-tempat rumah makan atau apa jauh-jauh ya seperti jadi itu. Tetap aja makannya masing-masing itu ke anak dengan gadgetnya Jadi memang harus ada aturan bahwa makan bersama di meja jauhkan dari elektronik ya, seperti itu termasuk gawe itu sendiri. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi picky eater adalah tetapkan dan pertahankan rutinitas. Istiqomah. Betul, Masya Allah. Jadi istiqomah dalam kebaikan ya. Betul. Jadi rutinkan makan bersama, walaupun misalnya ayah bunda sibuk hari Senin sampai Jumatnya tidak pernah makan siang di rumah, misalnya gitu. Sempatkan di Sabtu Minggu makan siang bersama, makan malam bersama. Atau misalnya Senin sampai Jumat memang tidak bisa makan siang di rumah, malamnya bisa makan bersama di rumah. Ya, seperti itu. Jadi harus dirutinkan memang. Itu yang ketiga. Kemudian keempat, jadikan makanan sebagai jadikan makanan sebagai aktivitas menyenangkan. Jangan jadi beban. Kadang anak ayo makan. Ayo makan habisnya. Kalau nggak makan gimana? Nanti dikasih makan lagi gitu. Ya. Kemudian ketiga, jangan jadikan makanan itu sebagai sesuatu yang menegangkan ya. Jadi jangan sampai ancaman maksudnya. Iya betul, pasti biasanya kalau ada ancaman orang dulu, enggak juga ya. Kok fitnah sih? Jadi ini orang dulu dipersalahkan. Iya ya. Enggak ya. Jadi tadi 5 tadi ya, cara mengatasi anak picky eater. Tadi yang pertama beri anak pilihan makanan, 2 pilihan tadi ya. Kemudian mau bayam atau kamu brokoli, kemudian makan bersama anak. Ketiga, rutinkan dan pertahankan tadi istiqomah kata Bu Hana. Kemudian keempat, jadikan makanan sebagai aktivitas menyenangkan ya Bu Hana ya. Dan tanpa beban, tanpa paksaan, tanpa ancaman. Betul, dan jauhkan tadi dari gawai dan elektronik itu harus ya. Jadi anteng-anteng main. Jadi kalau makan tuh betul-betul kita fokus dengan makanan di depan kita. Betul. Bukan anak kita disuapin, dianya main apa gitu. Iya. Biar anteng am. Nah, itu nanti nggak dapat ini ya, nggak dapat rasa memilih dan rasa ini saya makan ini, saya makan ini gitu. Dan ini yang menjadi tantangan besar mungkin ya buat bunda-bunda sekarang. Betul karena sekali. Biasanya
bunda-bunda ini nggak mau, apalagi kalau di tempat umum nggak mau anaknya rewel, nggak mau anaknya tantrum, akhirnya makan di depannya pasti ada tontonan. Tontonan, gitu. betul Ya kan Bun sekali. ya, dan ini berarti tips solusi ini juga menjadi sebuah tantangan gitu ya. Nah kalau misalkan kan tadi makan harus menyenangkan gitu ya. Betul sekali. Sedangkan ada juga makannya kalau bisa di meja makan bareng gitu. Gimana nih dokter, menurut dokter kalau untuk bunda-bunda supaya menyenangkan akhirnya anaknya dibawa jalan-jalan keluar sambil disuapin. Nah, itu gimana nih? Jadi tadi kembali lagi ke poin keempat ya, bahwa ketiga, bahwa tetapkan rutinitas makan. Jadi biasakan makanan tetap di meja makan bersama ya. Jadi itu hanya apa ya namanya? Hanya memanipulasi dan membuat anak ambigu itu bingung ya, apa yang dimakan, yang penting am masuk aja seperti itu. Akhirnya dia tidak bisa memilih makanan. Ini yang namanya karbohidrat ataukah ini yang protein, nggak tahu. Makanya baiknya makan di meja sambil, nah itu, ibu adalah tetap role model. Keluarga adalah role model anak kita. Jadi apa yang orang tua makan, anak pun meniru apa yang kita makan. Ya. Betul. Jadi orang tua, ayah bunda harus betul-betul kata-katanya, afirmasi yang dikeluar adalah yang baik, yang positif, yang selalu memuji makanan anak. Yuk sekarang kita mau makan karbohidrat nih, gitu. Karbohidrat itu sehat untuk dia mengandung hidrat arang, gitu. Itu untuk menguatkan sebagai bensinnya kita nih, gitu. Jadi kita betul-betul harus explore ya ayah bunda, kira-kira apa yang membuat anak itu mau makan dan memperhatikan kita pada saat kita makan. Nah itu mungkin. Dan insya Allah kalau misalkan orang tuanya atau yang menemani anak-anak kita makan orang tuanya dengan happy, insya Allah juga anak bakalan happy gitu ya, dan gak perlu tontonan karena ada bundanya nih yang nemenin ya, dengan wajah happy, dengan perhatian gitu. Insya Allah anak-anaknya juga nggak perlu udah tontonan lagi gitu. Insya Allah. Oke, kalau tadi picky eater, nah sekarang tentang selective eater nih dokter, apa sih penyebabnya anak-anak kita selective eater, bahkan tadi sampai ke bawah dewasa, sampai benar-benar nggak mau makan sayur dan vitamin gitu. Ini kenapa penyebabnya ya dok? Nah ini penyebabnya sebenarnya penyebabnya hanya 3, tapi ini berdampak luar biasa. Jadi yang pertama, penyebab dari selective eater adalah mengkonsumsi susu atau formula. Nah, jadi ASI atau susu formula besar banget ya. Terutama formula sebenarnya ya. Mereka yang mengkonsumsi susu formula itu akan meningkatkan resiko untuk mereka yang selective eater. Kenapa? Karena kita tahu susu formula itu pasti susu formula dengan rasa yang sama setiap dia mengkonsumsi. Sedangkan ASI ibu rasanya beda-beda. Oh iya. Jadi kalau ibu itu makan daging, rasanya ada rasa daging-dagingnya gitu. Oh gitu. Kemudian kalau makannya misalnya yang gurih-gurih gitu ya, misalnya tempe tahu gitu seperti itu, ada rasa-rasa kedelai-kedelainya ada. Nah, sedangkan anak dengan susu formula dia flat. Kadar gulanya segitu, terus kan manis selalu ada ya, walaupun ceritanya katanya susu formula ini tidak mengandung glukosa tapi fruktosa ya, sama aja ya. DHA tinggi gitu. Jadi tapi rasanya sama semua kan. Mau dia misalnya kode formula 1, 2, 3 itu adalah sama dasarnya gitu. Dan anak jika udah dikenalkan dengan susu formula di 1000 hari pertama, otomatis dia tidak akan bisa memilih makanan sendiri. Ya, dia lebih beresiko menjadi anak-anak yang selective eater. Nah, jadi ayah bunda yang masih memiliki anak bayi, nah ini waktunya. Jika sudah terlanjur, harus apa yang dilakukan nanti kita bahas ya. Nah, sekarang tadi susu formula ya, Bu Hana ya. Nah, yang kedua adalah keterbatasan namanya? Tummy time ya. Tummy time. Keterbatasan itu. Apa sih tummy time, Bu Hana? Apa Bu bahasa Indonesianya teh? Apa ya, tengkurap ya, gitu ya. Tummy time itu adalah jam makan anak. Ya, jadi jam makan anak yang tidak cukup. Kadang orang tua rusuh karena anak mau berangkat sekolah atau apa, dengan cepatnya memberi makan. Asal dimasukin aja seperti itu. Padahal waktu jam makan anak ini sangat penting, Bu Hana. Jadi biar dia mengenal sendiri dengan panca inderanya. Ya, jadi jangan baru dimakan ini disusut, dielap, biarin aja dulu. Biarkan dia berantakan. Jadi biarkan waktu 20 mungkin sampai 30 menit di depan makanannya, biarkan saja gitu. Jadi dengan ada karbohidrat, kalau bisa si piring itu, misalnya piring lingkaran. Nah itu kemarin udah dibahas juga ya, jadi dibagi menjadi 4.
bagi dua dulu, si piring itu sebagi lagi dua, di sebelah sini karbohidrat, sini adalah protein, di bawahnya sayur dan buah. Oh iya. Ya, jadi harus sama Bawahnya sayur buah. besar ya gambarannya seperti itu. Nah, pada saat ada gambaran itu otomatis panca indera anak kan merekam ya. Oh, ini Iya. karbohidrat belah sini. Dia nyoba beberapa walaupun hanya butiran-butiran, ada kentang, ada ubi, misalnya ada nasi sedikit gitu ya. Kemudian proteinnya juga tahu, tempe ya. Kemudian ikan, boleh pilih salah satu. Kemudian sayuran juga seperti tadi dan buahnya. Nah, otomatis dengan waktu yang cukup di jam makan anak akan mengeksplor panca inderanya untuk mengenal tadi komponen-komponen dari makanan itu sendiri. Nah, Ini motoriknya juga terasah ya dok Betul, ya, karena ya. memegang makanan nih tekstur yang beda-beda gitu betul. ya. Karena dengan motorik terasah dia akan memicu juga kecerdasan kognitif. Ah, itu Ya, kecerdasan kognitif kemarin kita sudah bahas juga. Kecerdasan Iya. kognitif itu dibagi dua adalah daya ingat sekarang dan daya ingat masa depan, ke depan. Jadi betul-betul yang dimakan sekarang diingat sama dia, oh bentuknya seperti ini, kemudian dia mengingat lagi untuk berikutnya gitu. Masya Jadi dua faktor ya. Dan yang ketiga faktor yang menentukan itu kita lihat dulu ya. Yaitu nah ini jadi adanya gangguan koordinasi pada mulut dalam mengunyah. Jadi tidak koordinasi antara mulut dan gigi dengan dirinya itu tidak sinkron tidak gitu ya. sinkron. Bagaimana kita mengetahuinya? Contoh, pada saat anak kita perhatikan lagi minum nih ya, Bu Hana, dikasih sedotan, ternyata sedotannya bukannya kata orang bukan diseruput, tapi malah digigit-gigit. Jadi ada cetakan gigi di dalam sedotan, artinya dia koordinasi mulutnya belum sempurna. Artinya apakah dia belum kenyang dulu pada saat ASI atau minum susu, sehingga sudah ada yang lain masuk, atau pada saat kedua adalah pada saat anaknya gestur tubuhnya tidak tegak pada saat makan. Ya, jadi selain berpengaruh juga ya gestur jadi tubuh kalau dia ketika pada saat makan dia agak membungkuk gitu, Iya. berarti dia ada kesulitan koordinasi makan antara mulut dengan giginya. itu yang harus diperhatikan sama bunda itu, juga ya. seperti itu. Jadi tadi gigi, terus kemudian apalagi yang terakhir, nah membersihkan alat makan dengan giginya. Kalau kita makan nih, pegang sendok, biasanya sendok dibersihin pakai apa? Pakai mulut. Nah, sama mulut. Iya. Ini sebaliknya, Pakai gigi. pakai gigi. Gitu. Oh, Jadi tidak ada sinkronisasi atau koordinasi antara mulut dan gigi. Berarti itu ada gangguan berarti ya, ada gangguan di masa kecilnya. Apakah asinya tidak puas kah? Atau tadi ya yang pasti terlalu dini, belum waktunya sudah dimasukkan, jadi otomatis dia mengunyah. Iya. Gitu. Nah jadi tiga penyebab tadi selective eater yang sangat beresiko tadi. Dan tiga ini juga memang penting dan hal utama. Tiga ini tuh yang kita bukan kerjakan ya, aktivitas yang memang rutinitas dalam ketika 1000 hari pertama itu Betul, ya. 1000 hari Ya pertama. kan dari MPASI, kemudian bagaimana 730. Oh, 730. 230 kan Di dalam kandungan ya. dalam kandungan, 730 hari itu kan ada MPASI, mengasihi juga. Dan ternyata ini sangat berpengaruh juga gitu ya, kalau memang tidak betul-betul diperhatikan bisa jadi anak selective eater gitu. Iya betul sekali. Wah, pengetahuannya cukup bagus ya ini buat bunda-bunda, buat Insya Allah. saya terutama yang masih mengasihi nih dokter. Oh Masya Allah, berapa tahun umurnya? Baru 3 bulan Oh deh saya. Masya Allah, berarti waktu kita share itu belum ada ya? Jadi ini Alhamdulillah. penting banget dan jadi ilmu baru juga buat Iya, saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. mudah-mudahan ya. Nah, cara atau solusi kalau anaknya sudah tergantung atau sudah terlanjur jadi selective eater ini gimana Oke, dok? ya. Apakah ada solusi atau seperti teman dokter sampai besar? Ya betul, makanya selective ini harus betul-betul kita kenali ya bunda ya. Biasanya kan gejala awal adalah picky eater dulu kan ya, Iya, Bu Hana. Nah betul. kita udah mengenali ini picky eater, udah yang sampai menjadi selective eater, otomatis kita harus ada stage. Namanya adalah stage of food acceptance ya. Jadi penerimaan terhadap makanan itu sendiri. Jadi ada proses tahap penerimaan terhadap makanan itu sendiri. Nah, prosesnya gimana caranya? Yang pertama adalah biasakan dia berada di dalam ruangan atau kamar atau tempat makan dengan berbagai macam makanan. Oh, Ya, gitu. jadi kita kalau makan betul-betul sekarang
semua disajikan di meja. Jangan nasi ada di magic jar ya. Jadi semua betul-betul Biasanya begitu dong. jadi iklan ya, Magicom atau Magic Jar. Jadi semua nasi ada di situ, buah semua ada di meja makan, lengkap ya seperti itu. Kemudian kedua, letakkan makanan di ruang privasinya dia juga. Contoh di kamarnya, apa contohnya bisa kacang-kacangan boleh yang kering-kering aja ya, kacang-kacangan, kemudian buah-buahan yang ini boleh ya kayak apel, jeruk gitu kan boleh. Gitu. Buah yang belum dikupas lah ya, jeruk boleh, apel boleh, seperti itu. Kemudian yang ketiga, membiasakan anak menyentuh makanan. Nah ini biasanya ya yang jadi sering. masalah. Iya, betul. Karena nggak mau balatak rumahnya. Nah itu Nggak mau acak-acak, baru juga pengen jangan. Itu jangan, itu membuat anak nggak boleh ya bunda-bunda. Betul. Jadi lebih baik dibiarkan saja, biar dia bisa menentu. Oh ini salak tuh seperti ini bentuknya. Teksturnya. Oh kalau jeruk seperti ini bentuknya. Kalau manggis begini bentuknya. Jadi betul-betul dia mengenal. Iya. Oh ini jenis aneka bentuk makanan itu sendiri ya. Kemudian jangan lupa karena kita diberikan oleh Allah modal dari yang di atas yaitu panca indera nih ya Bu Hana. Jadi selain menyentuh, pertama tadi melihat. Menyentuh, kita harus mencium dengan menikmati olfaktori kita atau saraf untuk penciuman kita. Jadi anak itu biarkan untuk mencium. Wangi durian begini ya, aduh walaupun lumayan ya wanginya. Kemudian ini mangga begini ya, gitu. Yang lebih terasa mungkin mangga, durian ya, gitu. Nah banana mungkin, tapi dia sudah harus dibuka dulu mungkin ya. Kalau pisangnya baru tercium aromanya khasnya. Nah dan yang kelima adalah, ini mentoleransi anak pada saat makan. Apa aja mentoleransi? Waktunya. Jangan diburu-buru berarti ya. Nah, Balik lagi, jadi tadi salah satu faktor penyebab selective eater adalah tadi tummy time itu. Jadi waktu makan yang kurang menikmati. Iya betul, biarkan saja anak berkreasi, anak mencoba dengan panca inderanya akan makanan yang ada di piring tadi ya Bu Hana ya. Iya. Jangan menerapkan waktunya orang dewasa kepada balita, kepada anak kita gitu ya mungkin. Biasanya kita diburu-buru waktu istirahatnya cuma segini. Jadi rusuh. Jadi rusuhnya hari anak mah biarkan saja ya bunda-bunda menikmati makanannya. Betul sekali ya. Jadi itu salah satu cara untuk yang selective eater. Mudah-mudahan dipahami ya sama ayah bunda ya yang selective eater ya. Iya, nah mudah-mudahan jadi solusi juga buat yang selective eater gitu ya. Jangan sampai keterusan, mudah-mudahan jadi semuanya mau makan gitu. Kayak tadi picky eater udah, selective eater juga udah. Nah sekarang adalah GTM atau gerakan tutup mulut, bukan nutup mulut karena membicarakan rahasia ya bunda-bunda ya. Nih anak tutup mulut nggak mau makan, disuruh aja susah biasanya. Nyuapin anaknya A, ibunya juga ikut A aja terus gitu kan ya. Betul. Nah ini penyebab GTM itu apa sih dokter? Ya kembali lagi, GTM itu tadi dimulai dari batita ya, batitanya 2,5 tahunan ya sampai 5 tahun biasanya. Biasanya yang dimulainya itu dengan menutup mulut, kemudian atau menutup rapat mulut, atau begitu makanan masuk disemburkan, atau juga dilepeh. Iya. Dilepeh itu apa ya, Pak? Dilepeh itu bahasa Sunda atau Indonesia ya? Indonesia kayaknya ya, nggak tahu. Dilepeh, jadi nggak disembur tapi dilepeh, gitu kalau Iya. Nah, itu salah satu gejala gerakan tutup mulut pada anak batita tadi sampai 5 tahun ya. Ternyata penyebabnya apa? Nah, penyebabnya tadi sudah dibahas sedikit. Jadi ada 5 penyebabnya. Yang pertama, anak bosan. Ini lagi makannya gitu kan. Nugget lagi. Nah, sedangkan di sekolah teman-temannya udah macam-macam. Padahal makanan kalau di sekolah satu piring kan warnanya variasi makanan. Iya, betul. Karena bagaimanapun kita kembalikan pada pendekatan pola makan anak di UNICEF bahwa pada saat makan dianjurkan dalam piring kita ada 7 warna Bu Hana. 7 warna Bun. Masya Allah. Banyak banget Bu. 7 warna apa? Dari nasi udah putih. Iya. Bawang merah ada merahnya. Iya betul. Seledri ada. Kuningnya dari telur tuh. Betul nggak? Betul. Warna apa lagi yang lainnya? Hijau ada dari sayur. Terus yang agak oranye-oranye apa? Tomat kecil tuh. Iya. Jadi ada 7 warna dibiasakan. Jadi biar nggak bosan anaknya. Iya. Makanya itu aja, cuma nasi sama apa misalnya nugget, tempe goreng, ayam goreng warnanya sama semua ya. Betul. Nah, kemudian udah anak bosan. Nah, gerakan tutup mulut biasanya sering dilakukan oleh anak-anak yang mereka yang dalam kondisi daya tahan tubuhnya turun.
ya. Oke. Orang yang Sedang otomatis sakit yang gitu. demam, dia mengurangi makan yang keras, betul. Kemudian yang pengennya lembut-lembut, otomatis jadi dikasih nasi nggak mau, pengen yang lembut-lembut yang Iya. gampang nelan, gampang diini. Nah itu biasanya anak yang sakit. Kemudian ketiga juga anak yang memang tidak lapar. Apakah dia Iya, terlalu betul. dekat dengan waktu ASI, snacknya, atau susu, kudapannya snack atau time. susu gitu, atau dia udah mengantuk biasanya. Ya iya, udah mengantuk nggak betul, mungkin kita nggak suapi mau ya, yang adanya kata orang Sunda rungsing jadinya. Sudah sadar pengen bobo tapi disuapin lagi gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya anaknya nggak lapar gitu kan. Kemudian yang keempat adalah ada trauma sendiri. Jadi pada saat makan itu ada trauma bahwa ada paksaan pada saat makan itu. Misalnya pada saat makan daging nih, anak itu nggak bisa mengunyahnya. Nah orang tuanya terus ayo dikunyah. Nah pada saat itu akhirnya anaknya setiap melihat daging yang bentuknya sama, otomatis Tidak gitu ya. otomatis langsung menutup mulutnya Mulut, dan gitu dilepaskan enggak. Jadi karena traumanya masuk ke pikiran bawah Iya, sadarnya, betul. masuk ke memori daya ingatnya. Jadi ada trauma di makanan itu. Nah, dan yang terakhir yang kelima, orang tua yang permisif itu jadi membolehkan. Contoh nggak apa-apa deh, karena nggak masak beli masak nugget aja deh. Nah, padahal nugget itu adalah daging olahan ya. Iya, Mana betul. usahakan tidak diberikan di bawah atau pada anak-anak batita balita. Iya. Jadi itu baiknya udah dewasa, bukan dewasa udah anak masuknya. Iya. Jadi anak tuh 6 tahun sampai 12 tahun itu pun tidak setiap hari. Iya, Ya, karena natriumnya tinggi, pengawetnya tinggi ya, kemudian kadar garam dan nutrisinya juga ya kurang jadinya ya, seperti itu. Nah, itu jadi betul-betul 5 penyebab kenapa anak ada gerakan tutup mulut itu sendiri. Oke. Ya, Bu Hana ya. Jadi bunda-bunda harus bisa mengidentifikasi nih ya kalau anaknya tutup mulut atau misalkan dilepeh makanannya gitu atau disembur biar Betul. harus diidentifikasi ini anaknya ngantuk kah atau memang sedang kurang enak badan kah gitu ya. Bunda-bunda harus tahu supaya bisa cari tahu solusinya apa. betul sekali. Nah, bagaimana nih cara atasi anak yang GTM sedangkan pasti bunda-bunda pengennya anaknya makannya gembul gitu ya dokter gitu, apalagi kalau udah mulai periksa ke posyandu atau ke puskesmas sedangkan si berat badannya naiknya tipis kurangnya banyak gitu Iya, kadang. betul. Nah itu kan suka bikin khawatir bunda-bunda Iya, di betul rumah sekali. gitu ya dok. Gimana nih cara atasi GTM ke anak? Ya, jadi cara mengatasinya luar biasa pertanyaan Bu Hana, karena itu kan problem ya, kita Iya. orang tua sedih kayaknya. Orang Betul. lain tuh anak-anaknya kok Beban semangat pikiran. makan, ya. Lihat Oh, anak yang lain gemoy anaknya gitu. Baik, kadang ya. suka minder kalau misalnya maaf ya orang tuanya ngisi, badannya anaknya kecil itu. Iya, itu Ya, secara psikologis itu Iya, beban orang mental, tua, Dok. beban mental betul orang tuanya ya. Iya. Jadi kembali lagi yang pertama adalah cara untuk gerakan tutup mulut ini sama. Jadi kita harus punya rutinitas jadwal waktu untuk makan ya. Jadi biasakan dalam sehari ada 3 jadwal itu ada 3 jadwal makan utama, Bu Hana. Pagi, siang, dan sore. Ya. Dan ada 2 jam makan snack atau kudapan. Oke. Kudapannya itu berupa buah-buahan. Nah, konsumsinya kapan? Ya, pagi, berarti pagi sebelum sekolah ya. Kalau sekolah misalnya masuk jam 7 berarti dari sebelumnya jam 6 sudah jam siap-siap 6, makan iya, ya. betul. Jam 6 gitu. Kemudian snacknya kapan? Snacknya biasanya sore dan siang jam 10 biasanya. Iya. Kalau itu di sekolah berarti kita bisa bawakan dari rumah ya, buah-buahan potong. Atau enggak buah-buahan potong kita bisa masukkan puding misalnya tapi ada buahnya di atasnya Iya. ya. Berkreasi seperti itu atau yang lainnya. Kemudian makanan siang dan makan malam. Jadi tetap tadi 3 utama, makan utama dan 2 Snack atau time. kuda time, Iya. betul ya, snack time. Kemudian yang kedua caranya bagaimana untuk anak yang gerakan tutup mulut setelah ada jadwal itu? Yang kedua yaitu tetap kembalikan ke anak bahwa batasi waktu makan dan minum. Jadi makan beri waktu 20 sampai 30 menit. Oke. Nah, jadi itu sudah maksimal ya 30 menit. Jangan baru 5 menit, ayo cepat-cepat makannya cepat gitu. Terus ayo sebentar lagi kita mau pergi sekolah. Nah, jadi betul-betul berikan waktu tadi time ya kepada anak kita. Jadi antara 20 sampai 30 menit ya. Kemudian ketiga adalah kembali lagi buat lingkungan yang menyenangkan terutama ayah bundanya pada saat makan, yuk makan di meja makan.
Ya, jadi makannya jangan masing-masing gitu misalnya. Si kecil sama yang asuhnya kita makan di sini, yang gede makan di mana gitunya bubar. Jadi biasakan makan bersama di meja makan. Itu. Kemudian keempat, dorong anak untuk bisa makan dengan sendiri. Ya, ayo kan udah gede gitu, yuk makan sendiri, pegang garpunya sendiri, sendoknya sendiri. Dan gitu. nggak perlu khawatir berantakan. Betul, gitu ya. kalau memang belum bisa sendok pakai tangan nggak apa-apa, cuci tangan gitu. Iya, Biarkan aja berantakan di mejanya dia, ya atau di hadapan dia, ya seperti itu. Jadi dorong anak itu harus bisa makan sendiri, ya. Kemudian yang kelima, nah berikan air mineral pada saat makan. Jadi jangan adakan minuman yang lain selain air mineral. Minum teh manis enggak itu. Jadi pada saat anak waktu makan ada komponen manis masuk atau gula, dia sudah kenyang otomatis. Dengan gula itu ya. Dengan gula itu. Bahkan efek sampingnya juga dia akan mencari manisnya yang seperti itu minumannya. Sedangkan betul. air mineral ya bukan air putih ya. Kalau air putih jadi susu ya. Jadi air mineral itu selalu ada di sebelah. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi biasakan hadirkan air mineral di sesi makan utama ya, makan utama. Kemudian yang terakhir yaitu nah, jadi jangan jadikan makanan sebagai hadiah. Nah, itu biasanya. Ayo nanti kalau bisa ini dikaliin ciki. Itu ya. Salah ya mudah-mudahan. Tidak baik tenor gitu ya. Ayo kalau ini nanti dikasih taro, jadi iklan ya. Karena kita tahu makanan-makanan snack dan makanan ringan itu, buahnya kita tahu dia kan kadang natriumnya tinggi. Kemudian monosodium glutamatnya juga yang bikin kita adiktif. Nah, itu. Ya, itu membuat anak micin. Betul. Jadi membuat anak nggak ada makanan selain makanan yang paling enak adalah makanan seperti tadi ya, ciki-cikian dan lain-lain. Karena di rumah otomatis tidak masak dengan penyedap rasa. Karena untuk anak-anak baiknya garam dan gula saja dengan bumbu yang bervariasi ya. Biasakan seperti itu. Nah, itu mungkin Bu Hana untuk cara mengatasi gerakan tutup mulutnya ya. Ada 6 Oke, dan terjawab ya Ayah Bunda ya. Nah, bagi Ayah Bunda yang masih punya pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar ya, atau misalnya mau langsung ke Instagramnya Bu Dokter juga boleh. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin Bu Dokter ya. Bangga. Kalau memang misalkan gitu ya, anak-anak sudah mengalami jadi picky eater, bahkan mungkin selective eater, mungkin nggak mau makan sayur dan buah gitu kan, terus kita ganti nih dengan vitamin-vitamin lainnya bentuknya kapsulan gitu kan, ada juga yang kayak gitu yang ditabur di makanan ya gitu. Itu sebetulnya bagus atau enggak gitu ya, dan apakah si nutrisi atau di dalamnya itu sama dengan bisa menjadi pengganti atau enggak sebetulnya Dokter? Masya Allah, pertanyaan luar biasa Bu Hana. Wah bener ya, sekarang kan rata-rata gitu ya, udah nggak bisa ini ganti sama produk ini, bisa makan ada susu yang bisa merangkap semua. Nah gitu ya, kan banyak kayak ini iklan ya. Jadi memang Masya Allah Bu Hana, jadi makanan Allah itu menciptakan makanan begitu beragam. Dengan beragamnya itu otomatis nutrisinya juga terkandung lebih sempurna ya. Makanya di pembahasan kemarin tentang pola makan sehat dan cerdas untuk anak cerdas, yaitu biasakan makanan berupa real food. Ya, jadi bukan instan, apalagi misalnya vitamin seperti itu. Boleh vitamin tapi sebagai suplemen tadi ya, pembantu dan pendukung. Tetap makanan utamanya adalah 4 sehat 5 sempurna itu ya. Seperti itu. Bisakah tergantikan tetapi tidak keseluruhan. Mungkin tergantikan nutrisinya tapi mineralnya ya, kemudian enzimnya nggak ada itu ya di situ. Enzim itu hanya ada di buah-buahan ya. Kemudian mineral itu hanya ada di sayuran ya, di mana mereka saling bersinergi satu dengan yang lain, mengikat, memberi senyawa kimia untuk kecerdasan otak. Jadi semakin bervariasi makanan itu akan menghasilkan neurotransmitter di otak hingga dia cerdas, kreatif ya. Kemudian akhirnya Masya Allah perut kita adalah otak keduanya tubuh kita, menjadi sehat juga untuk menentukan apa kedepannya. Nah gitu Bu Hana, Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi
tetap nggak tergantikan ya, karena ada hal-hal yang memang tidak dimiliki oleh produk-produk ini gitu ya. Jadi meskipun ada, tapi tetap bunda-bunda harus usaha memberikan real foodnya langsung buat anak-anak gitu. Iya, kembali kan kalau kita makan, motorik halusnya bekerja. Iya, betul. Kemudian kita makan dengan betul-betul makanan yang utuh, makanan panca yang indera nyata. semuanya Betul, kerja gitu Allah kan, terstimulus panca semuanya. indera harus Iya. betul-betul terstimulus. Dan hanya menerima berupa kapsul telan Iya, selesai. selesai. Gitu kan? Seperti itu. Jadi Masya Allah ya. Jadi kita mudah-mudahan ayah bunda bisa menjadi orang-orang yang kreatif ya dengan apa? Dengan pola makan anaknya yang sehat dan cerdas. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah, untuk pertemuan kali ini ya, sahabat Assalam TV ID, bunda-bunda, ayah semuanya di rumah. Alhamdulillah hari ini kita dapetin ilmu yang sangat bermanfaat, apalagi buat buah hati kita yang tersayang, yang tercinta ya, dokter. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya ulangi lagi, bisa di kolom komentar atau langsung ke IG-nya Dokter Yana. Mungkin bisa di closing statement-nya dari dokter langsung buat bunda-bunda. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ayah bunda sekalian, apapun masalah anak kita, apapun masalah susah makan anak kita, apakah itu picky eater, apakah selective eater, ataukah gerakan tutup mulut, kuncinya adalah satu, kesabaran. Ya. Maka Allah menyukai orang-orang yang sabar, betul? Nah, dengan kesabaran maka akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita. Jadi jadilah orang tua yang sabar, penuh percaya diri bahwa saya bisa menjalani, mengatasi ini semua, yakin bahwa semuanya akan berlalu, dan otomatis dengan semuanya berlalu, orang tua menjadi lebih kreatif, inovatif terhadap pola makan yang lebih baik untuk anak yang sehat, berkualitas, dan bermanfaat bagi agama dan nusa dan bangsa. Otomatis ya, itu mungkin Bu Ana. Masya Allah, super sekali ya dokter. Terima kasih banyak dokter Yana untuk pembahasan, untuk ilmunya. Mudah-mudahan dokter Yana sehat terus ya, sama, biar bisa terus berbagi ilmu sama kita-kita yang apa tuh kita mah gitu ya. Masya Allah, sama-sama hamba Allah semua ya. Insya Allah ya, kita hamba Allah semua. Iya, baik, terima kasih untuk sahabat Assalam TV ID. Jangan lupa untuk saksikan terus episode Bincang Sehat Islami bersama Dokter Yana di Assalam TV ID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah close belum? Lebih close ya.